guys, ini varian baru dari Hino 500 series, yaitu Hino 500 tipe FM 280 JD Air Mining. Nah, Air Mining ini apa nih sebetulnya yang bikin beda dari Hino 500 yang ini? Ya, oke, thank you. Jadi kita ada salah satu produk andalan kami, yaitu Hino 500 untuk tipe FM 280 JD. Jadi FM 280 JD sendiri saat ini kita ada dua varian. Jadi FM 280 JD yang biasa, tidak ada ininya. Kemudian satu lagi mining. Dua-duanya digunakan untuk tambang, ya, baik itu batu bara maupun nikel, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba memperkenalkan satu varian lagi, ya, karena produk yang satu ini cukup diminati di segmen pertambangan. Jadi apa itu FM 280 JD Air Mining? Jadi air di sini artinya retarder. Oh, retarder. Ya, retarder, di mana unit ini yang sudah kami kondisikan untuk mining itu kami lengkapi lagi dengan electromagnetic retarder. Ya, yang fungsinya untuk menaikkan performa pengereman, ya, pada saat pengoperasian unit ini di kondisi tambang. Jadi kalau di tambang itu kan memang ekstrim ya kondisi jalannya. Selain jalannya juga nggak rata, cukup Berbatu, ya, naik turun lah ya. naik turun gitu. Kemudian pengoperasiannya juga, mohon maaf, overload. Jadi yang namanya performa pengereman itu sangat diandalkan untuk kelancaran pengoperasian di daerah tambang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa dilihat, ini fitur-fitur yang diusung untuk kendaraan ini, ya. Di sini ada digital hour meter yang akan mengukur berapa jam mesin itu dioperasikan, ya. Karena di tambang biasanya cara mileage itu pendek-pendek, tapi mesinnya terus bekerja karena ada proses dumping, seperti itu. Kemudian sudah dilengkapi PTO, standar dam ya. Ya. Dan transmisi kita menggunakan yang M009DD. Nah, kemudian satu ini spek khusus untuk mining. Jadi di mining spek itu kita sudah dilengkapi dengan power window, central lock, kemudian AC. Nah, ini satu paket ya. Satu wajib gitu kan, karena di sana kan kondisinya berdebu tuh. Jadi supaya driver tidak mudah fatigue, tidak mudah lelah, jadi kita pasang AC sekaligus kita tetap bisa nyaman ketika jendela itu ditutup biar tidak kemasukan debu. Satu lagi fitur safety itu adalah gas start. Jadi pada waktu membawa muatan di kondisi uphill, kemudian karena suatu dan lain hal mungkin mesti tiba-tiba berhenti, ya, ada jeda untuk bahasanya keponggok apa ya? Ya, keponggok ya, bahasanya itu seperti itu. Jadi untuk membantu driver take off kembali, nah ini ada IS start supaya kendaraan itu tidak mundur. Berapa detik nahan jedanya? Itu sekitar 3-5 detik. 3-5 detik ya. Waktu yang sebenarnya cukup buat driver untuk ancang-ancang Mengambil nafas lah ya. Ya, mengkondisikan transmisi, kopling, dan pedal jam. Nah, berarti fungsinya kan kalau di mobil biasa dibilangnya hill assist control lah ya. Hill assist lah. Berarti kan sama, kalaupun dia manual, berarti ketika dia masukin gigi, lepas kopling, berarti kan dia akan nahan lah. Kemudian naik. Seperti itu ya. Cuma mungkin berbeda ya cara kerjanya dengan yang automatic. Kalau automatic transmission biasanya yang dikondisikan itu transmission, tapi kalau ini brake-nya. Ya. Jadi nahan itunya ya. Ya. Kayak nahan di brake-nya ya. Betul, seperti itu. Nah, kemudian ban off-road ini juga jadi standarnya untuk yang mining spec. Nah, satu lagi yang tadi saya bilang, ini adalah retarder. Nah, kira-kira seperti itu. Itu device-nya. Itu device yang baru dari 280 JDR. Ya, JDR. Nah, kita lihat sekarang ke sasisnya. Di sini. Oh. Nah, ini unit retardernya. Ya, bisa dilihat unit retardernya kira-kira seperti itu. Jadi cara kerjanya adalah di unit retarder elektromagnetik nanti akan disuplai arus listrik. Kemudian dari arus listrik itu nanti akan terjadi medan magnet dengan kutub yang sama, ya. Dengan karena terjadi medan magnet di kutub yang sama itu terjadi tolak menolak. Jadi nanti mekanismenya dia akan menahan putaran, kira-kira seperti itu. Jadi yang ditahan putarannya itu propeller shaft. Connectingnya dari transmisi ada propeller shaft ke retarder ini, kemudian retarder ke arah gardan.
Jadi ini fitur tambahan untuk pengereman lah. Betul, untuk pengereman, kira-kira seperti itu. Jadi kemampuan pengeremannya itu maksimum di 3000. Kalau dari hasil tes berapa Newton meter. efisien sih sebenarnya retarder ini? Dari pengalaman kami yang sudah kami uji coba di daerah Morowali, karena memang salah satu tujuan dari retarder ini kan untuk menurunkan operation cost, terutama brake lining. Kalau di daerah sana itu 3 minggu sekali mesti ganti Karena ampasnya habis lah bahasanya. ya seperti itu. Belum lagi bicara downtime yang cukup mengganggu produktivitas. Iya, karena mesti servis kan bongkar segala macam. Ya, gitu. Nah, ini dengan digunakannya retarder, kemarin pengalaman dari customer kami yang sudah jalan, kami sudah evaluasi sampai 30.000 kilometer. Itu customer baru ganti sekali. Baru ganti 1 kali. Brake liningnya. Yang Biasanya mereka setiap 3 minggu sekali kan. Oh, 3 minggu sekali kan. Ya, jadi cukup membantu. Nah, secara cost production sendiri nih, nanti berapa lama dia kekuatan retarder ini sendiri? Nah, sebenarnya kalau berapa lama kekuatannya, intinya kalau yang pertama harus kami jamin itu adalah warantinya. Waranti berapa tahun? Jadi waranti kita samakan dengan waranti sasis. Oke. Jadi kalau yang Hino 500 ini di era Euro 4 warantinya nanti 100.000 atau 2 tahun. Oke. Jadi kita sama. Worth it lah ya dibanding ganti kanvas tiap 3 minggu sekali. Ya, sangat worth it. Di beberapa studi secara visibility dengan customer kami ini bisa balik modal sekitar 2,7 tahun. 2,7 tahun. Cepet lah. Ya. Itu di coal mining ya. Ya, itu coal mining tuh. Di nickel mining mungkin bisa lebih cepat. Lebih cepat lagi karena coal mining kan lebih mahal lagi. Nikel yang mahal. Nikel yang mahal. Nah, untuk ban berarti emang ini standar ya? Ini standar. Ini standar plug tire seperti ini untuk yang mining spec. Jadi ban pacul ya bahasanya. Ya, bahasanya ban pacul. Kawat atau Ini masih benang? Masih benang. Pakai merek apa, Om? GT. GT ya? Ya, GT. Standarnya GT. Oh, standar GT. Dilengkapi kamera mundur nggak? Untuk yang saat ini belum, tapi coming soon. Coming soon ada kamera mundur. Soon, untuk yang mining, kemudian yang construction seperti mixer itu akan dilengkapi semua. Tapi kalau untuk yang itu yang lain udah ya? Kalau yang kargo udah lama ya? Udah lama. Review ya, kamera ya. Ya contohnya depan itu yang punya Pertamina. Kalau yang di Pertamina itu berarti di buntutnya apa di dianya, Om? Apanya? Kameranya di buntut. Di buntut ya. Di buntutnya kan? Ya. Nah, ini saya tunjukkan kalau kita masuk ke interiornya. Nah, ini tuas yang digunakan untuk mengaktifkan retarder. Jadi retarder ini bisa aktif di kecepatan mulai 30 km per jam. 30 km per jam mulai aktif. Iya. Mulai 3. Ini ada 4 ada 4 stepping, nanti disesuaikan dengan kebutuhan aja. Jadi nggak langsung 3000 Nm maksimum brake force-nya tuh digunakan, tapi disesuaikan aja. Kapan Hino pakai automatic braking system, parking system? Wah, itu masih belum. Belum ada rencana saat ini. Ya, masih sistem tarik crack berarti ya? Ya, masih seperti itu. Kalau commercial vehicle mungkin masih agak Peluang. agak lama kali ya untuk bisa adopt yang sekarang menjadi tren di passenger untuk electric Parking brake. Berarti secara ini cuma tambahan itu tadi ya, retarder ya, Om? Retarder. Untuk fitur lain semua standar ya? Yang lain masih standar, masih manual, mechanical semua bahasanya. Mechanical semua. Itu handbrake, itu itunya ya, buat high low ya, kura-kuranya ya. Oh iya, seperti itu. Ya, masih. Bahasanya kan kura-kura kan? Ya, kura-kura. Oke guys, itu review soal Hino 280 JDR ya, Mining. mining.